Bab 671 wanita ini lebih sulit dilayani daripada janda permaisuri. Zhuang Xiaojiao masih meronta ketika mendengar langkah kaki Gao Junming. Ia buru-buru berhenti. Gao Junming masuk ke kamar tidur dan berhenti sejenak di pintu. Lalu, tanpa berkata-kata, ia membersihkan kekacauan yang ditinggalkan bos besar itu. Zhuang Xiaojiao menatap sepasang kaki yang berjarak beberapa inci darinya dan begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Namun, dia masih sedikit bersemangat. Ini seperti film mata-mata di TV. Terlalu seru. Setelah Gao Junming selesai membersihkan medan perang, dia berbalik dan membuka lemari untuk mencari piyamanya. Zhuang Xiaojiao hanya merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Jika Ye Feng tidak segera menariknya keluar, ia pasti sudah terekspos. Setelah Gao Junming berganti piyama, dia berbaring di tempat tidur. Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao masih belum berani bergerak. Setengah jam kemudian, mereka mendengar napas Gao Junming yang teratur. Kemungkinan besar, ia sedang tidur. Baru pada saat itulah mereka berdua merangkak keluar dan segera melarikan diri dari tempat kejadian. "Siapa kamu?" Begitu mereka berdua meninggalkan villa, mereka bertemu dengan Butler Li, yang telah menegur mereka sebelumnya. Zhuang Xiaojiao begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Siapa sangka wanita tua ini tidak bisa tidur di tengah malam. Apa yang dia lakukan di sini? Reaksi Ye Feng lebih cepat. Ia segera bergegas dan meninju kepalanya. Wanita tua itu memutar matanya dan jatuh ke tanah tanpa berkata apa-apa. Tentu saja, Ye Feng mengendalikan kekuatannya dan tidak membunuhnya. Ia hanya membuatnya pingsan sementara. Kemudian, dia menyeret tubuh gemuknya ke rumput di halaman dan menarik Zhuang Xiaojiao keluar dari pintu samping. Zhuang Xiaojiao baru merasa lega setelah meninggalkan villa. Ia langsung melambaikan tangan kecilnya dengan penuh semangat. Sungguh menyenangkan. Senang mengikutimu. Haha. Ye Feng tersenyum palsu. Wanita ini hampir memperlihatkan dirinya beberapa kali. Dia jelas-jelas rekan satu tim babi. Namun, ia hanya bisa menyembunyikan penilaian ini dalam hatinya. Jika ia mengatakannya dengan lantang, itu akan menyakiti perasaannya. Ia melirik kedua penjaga yang masih mengantuk di kejauhan dan buru-buru berseru, "Jangan bicara lagi. Kita tinggalkan tempat ini dulu." Mereka berdua kemudian kembali ke gerobak pengiriman makanan Wu Weizai dan membiarkan kedua anggota staf itu keluar. "Pahlawan, tolong selamatkan nyawaku." Begitu staf laki-laki itu melepaskan diri, dia langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Staf perempuan itu ketakutan setengah mati. Ia terbaring linglung dan tidak berkata apa-apa. "Aku bisa mengampuni kamu, tapi kamu harus menyetujui permintaanku." Ye Feng menatap mereka berdua dengan tajam. "Silakan katakan. Asal kau tidak membunuhku, aku akan mengabulkan semua permintaanmu." Staf laki-laki itu mengangguk cepat, tetapi dia masih sedikit khawatir. Di tengah malam, mungkinkah dia memikirkan? Meskipun agak sulit, untuk bertahan hidup, apa salahnya berkorban sekali? Namun, kata-kata Ye Feng berikut menghilangkan kekhawatirannya. "Kalau kamu pulang, jangan kasih tahu siapa-siapa soal ini. Bilang saja makanannya diantar langsung sama kamu, mengerti?" "Aku mengerti, aku mengerti. Aku janji tidak akan memberitahu siapapun." Staf laki-laki itu setuju tanpa ragu. Ye Feng berhenti sejenak dan menambahkan, "Tuan Gao kehilangan barang-barang berharganya. Jika kau berani bicara omong kosong saat kembali, orang-orang geng Chaoxin tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau diam saja, tidak akan ada yang mencurigaimu. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri." Staf pria itu hanya berusaha menyelamatkan nyawanya dan hanya bersikap asal-asalan. Ia berencana melapor kepada bosnya segera setelah melarikan diri. Tetapi setelah mendengar kata-kata Ye Feng, dia tahu betapa seriusnya situasi tersebut. Kalau Gao tahu terjadi sesuatu yang tidak beres pada gerobak pengantaran makanan Wu Weizai, yang menyebabkan dia kehilangan barang-barang berharganya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Meskipun mereka diculik dan ada alasannya, para gangster geng Chaoxin tidak mau mendengarkan penjelasan mereka. Pelayan itu perlahan-lahan mulai tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mengerti. Kami berdua yang mengirim makanannya. Tidak ada kecelakaan. Bagaimana dengan dia?" Ye Feng lalu menunjuk ke arah staf wanita yang ketakutan. "Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Aku jamin dia tidak akan membocorkan sepatah kata pun." Pelayan itu segera meyakinkannya. Ye Feng tak bisa menahan diri untuk memandangnya dengan cara baru. Tak heran ia diutus untuk mengantarkan makanan kepada Gao Junming. Sepertinya pemuda ini memiliki masa depan yang cerah. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menarik Zhuang Xiaojiao menuruni gunung. Ketika mereka berdua kembali ke Blue Cham Night, kegembiraan Zhuang Xiaojiao belum mereda. "Haruskah aku mengantarmu kembali dulu?"
Oke. Ngomong-ngomong, apa kamu punya rencana untuk besok? Zhuang Xiaojiao menatapnya penuh harap. Ye Feng merenung sejenak, kembalilah dan suruh seseorang memberitahu sahabat Zheng Rujing, minta dia mengajaknya minum teh besok, aku ingin bertemu langsung dengan Nona Zheng ini. Mata Zhuang Xiaojiao berbinar. Tentu, tentu. Aku akan ikut denganmu. Ye Feng terkekeh, tidak perlu, aku akan pergi sendiri. Zhuang Xiaojiao kesal. Apakah kau membakar jembatan setelah melewatinya? Aku sudah banyak membantumu, dan sekarang kau ingin mengusirku. Ye Feng mengumpat dalam hatinya, benar sekali, aku ingin menendangmu pergi. Namun, dia hanya bisa memikirkannya dalam hati dan tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Yang penting, tahap paling seru sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah beberapa sentuhan akhir. Aku bisa mengatasinya sendiri. Zhuang Xiaojiao langsung memotongnya. Aku tidak peduli. Kau harus membawaku. Kalau tidak, aku akan memberitahu keluargaku bahwa kau menindasku. Ye Feng buru-buru berteriak, bisakah kau berhenti memfitnahku? Bagaimana aku bisa menindasmu? Zhuang Xiaojiao memelototinya dengan marah. Beraninya kau mengatakan itu? Tadi di lemari, kau. Apa kau masih mau menyangkalnya sekarang? Ye Feng terbatuk kering, itu. Kau juga tahu aku tidak punya pilihan saat itu. Bahkan, aku tidak punya pikiran buruk terhadapmu di hatiku. Aku janji. Zhuang Xiaojiao semakin marah ketika mendengar kata-katanya. Maksudmu aku tidak cukup feminin untuk membangkitkan pikiran jahatmu. Apa kau masih laki-laki? Ye Feng hampir memuntahkan darah. Apa yang terjadi? Bukan itu maksudku. Kamu cantik sekali. Bagaimana mungkin aku tidak punya perasaan padamu? Dengan kata lain, kau punya pikiran-pikiran jahat tentangku. Semua pria itu jahat. Ye Feng benar-benar tak bisa berkata-kata. Kalau dia tidak punya perasaan padanya, dia bilang dia bukan laki-laki. Dia bilang kamu bukan orang baik kalau punya pikiran seperti itu padanya. Wanita ini lebih sulit untuk dipuaskan daripada janda permaisuri. Bab 672 sangat mirip dengan Anda dalam hal ini, keduanya memiliki sindrom putri. Keesokan harinya, Ye Feng masih linglung ketika dia dibangunkan oleh panggilan Zhuang Xiaojiao. Babi pemalas, cepat bangun. Matahari bersinar di pantatmu. Suara Zhuang Xiaojiao yang agak berlebihan datang dari telepon. Ye Feng melihat sekeliling. Bahkan belum jam 8 pagi. Ia langsung mengeluh, Nona, Anda baru tidur jam 2 atau 3 tadi malam. Kenapa Anda bangun sepagi ini? Zhuang Xiaojiao mendesak, sahabat Zheng Rujing sudah membuat janji dengannya. Dia akan menemuinya di kedai Tesius Hui pukul 10 pagi ini. Cepat bangun. Ye Feng menggosok matanya yang masih mengantuk, bukankah masih lebih dari 2 jam? Apa terburu-buru? Kata-kata Zhuang Xiaojiao selanjutnya langsung membuatnya kehilangan rasa kantuknya. Aku sudah di hotelmu. Bagaimana kalau kita sarapan bersama? Ye Feng bergegas ke jendela dan membuka tirai. Ia melihat Zhuang Xiaojiao bersandar di Lamborghini merah, melambai padanya. Penampilannya yang keren sejak tadi malam telah berubah. Ia mengenakan gaun putih dan sepatu hak tinggi 10 cm. Dia memancarkan semangat muda. Orang-orang yang lewat memperlambat laju kendaraannya dan diam-diam mengamatinya. Beberapa pria mesum bahkan berjalan melewatinya beberapa kali, tidak mau pergi. Ye Feng tidak punya pilihan selain berganti pakaian dan turun ke bawah. Pada saat yang sama, di kamar tidur Lu Xiaoya. Lu Xiaoya dan Liu Ling berdiri di depan jendela, memperhatikan Ye Feng masuk ke dalam Lamborghini. Ye Feng ini benar-benar playboy. Bukankah dia sudah punya pacar? Kenapa dia masih saja menggoda wanita lain? Liu Ling sedikit cemburu pada ketampanan Zhuang Xiaojiao. Ia selalu sangat percaya diri dengan penampilannya, tetapi 2 hari terakhir ini, ia terpesona oleh penampilan Chen Xuan dan Zhuang Xiaojiao yang bak dewa. Sahabatnya, Lu Xiaoya, bahkan lebih baik darinya. Hal ini menyebabkan kepercayaan dirinya terpukul, dan di saat yang sama, dia merasa sedikit kesal terhadap Ye Feng. Dia benar-benar tidak tahu pesona macam apa yang dimiliki pria ini hingga mampu membuat banyak wanita cantik jatuh cinta padanya. Meskipun Lu Xiaoya sedikit cemburu, dia tetap membantu Ye Feng. Seharusnya, hanya temannya, kan? Liu Ling mendengus. Teman mana yang datang mencarinya sepagi ini? Lagi pula, dia pulang larut malam tadi. Dia pasti bersama wanita ini, kan? Ekspresi Lu Xiaoya agak muram, hatinya masam dan perasaannya tidak enak. Liu Ling tidak ingin terus menyakitinya, jadi ia hanya memegang tangan halusnya. Xiaoya, jangan salahkan aku karena kasar. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Kalau kau tidak bekerja keras, dia mungkin akan benar-benar direnggut.
Lu Xiaoya menyerah pada dirinya sendiri. Baiklah. Dia bukan milik pribadiku. Kalau ada yang mau merebutnya, silakan saja. Setelah itu, dia berbalik dan pergi ke kamar mandi. Liu Ling menatap ke arah kamar mandi dengan tatapan rumit. Alasan mengapa dia ingin Lu Xiaoya dan Ye Feng bersama adalah karena keluarganya menekannya. Hanya ketika Lu Xiaoya menjadi wanita Ye Feng, dia akan bisa memeluk Ye Feng. Untuk mencapai tujuan ini pula dia menghasut Lu Xiaoya untuk merayu Ye Feng, namun sayangnya pada akhirnya dia tidak berhasil. Namun, ia tidak patah semangat. Akan ada banyak kesempatan di masa depan. Selama ia terus berjuang, ia yakin pada akhirnya ia akan kembali. Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao sarapan di bawah pengawasan sekelompok orang, lalu mereka bergegas ke rumah Tesius Hui. Dia tidak tahu apa yang dilakukan anak buah Zhuang Xiaojiao, tetapi ketika wanita itu melihat mereka berdua, dia berdiri dengan panik, tampak ketakutan. Setelah Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao duduk, mereka memperhatikan bahwa wanita itu masih berdiri di sana, jadi mereka menyapanya. Namun, wanita itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak perlu, aku akan berdiri dan melayani kalian berdua saja. Ye Feng terhibur dengan kata-katanya. Kamu bukan pelayan, kenapa kamu melayani kami? Cepat duduk. Wanita itu hendak menolaknya ketika Zhuang Xiaojiao, yang berada di sampingnya, kehilangan kesabaran. Duduk saja kalau kusuruh. Kenapa kau begitu pelin-pelan? Metodenya berhasil. Begitu ia marah, wanita itu buru-buru duduk di samping mereka berdua. Ye Feng membuatkannya secangkir teh. Nyonya Wu, bagaimana Anda bisa mengenal Zheng Rujing? Dalam perjalanan ke sana, Zhuang Xiaojiao sudah menceritakan sedikit tentang wanita itu. Wanita itu bernama Wu Xiuru dan bekerja di sebuah firma hukum. Mendengar pertanyaannya, Wu Xiuru buru-buru menjawab, kami teman sekamar di universitas. Saya jurusan hukum, dan dia jurusan keuangan. Ye Feng mengangguk dan melanjutkan bertanya, seperti apa kepribadiannya? Seberapa populernya dia? Apa saja hobinya? Dia mengajukan beberapa pertanyaan, dan Wu Xiuru menjawabnya satu persatu. Dia memiliki kepribadian yang eksentrik, yang membuat orang-orang merasa sulit dihubungi, jadi dia tidak terlalu populer di kampus. Saya satu-satunya yang selalu berhubungan dengannya. Lagi pula, dia memiliki keluhan yang jelas. Selama seseorang menyinggung perasaannya, dia akan menemukan cara untuk membalas. Tentu saja, jika kamu benar-benar memperlakukannya dengan baik, dia akan membalasmu 100 kali lipat. Ye Feng berbalik dan menatap Zhuang Xiaojiao. Dia sangat mirip denganku. Zhuang Xiaojiao langsung memutar matanya. Ya, benar. Wu Xiuru melihat mereka berdua saling menggoda seolah-olah tidak ada orang di sekitar, ia merasa mereka cukup akrab. Rasa takut di hatinya sedikit mereda, dan ia pun menjawab hampir semua pertanyaan Ye Feng. Setelah sekitar setengah jam, Ye Feng memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang Zheng Rujing ini. Pada saat ini, ponsel Wu Xiuru tiba-tiba berdering. Ia melihat ide penelepon dan tiba-tiba merasa gugup. Dia seharusnya sudah di sini sekarang. Aku akan turun dan menjemputnya. Dia buru-buru meminta pendapat Ye Feng. Kamu masih mau jemput dia? Nggak bisa ya, kamu biarkan dia naik sendiri. Zhuang Xiaojiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Wu Xiuru tersenyum canggung. Rujing itu pemarah. Kalau aku tidak turun untuk menyambutnya, dia tidak akan naik. Setelah berkata demikian, dia bergegas keluar. Bab 673 sesuatu yang lebih menarik daripada uang. Tepat ketika Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao sedang asyik bermain-main, Wu Xiuru sudah membawa seorang wanita ke ruang pribadi. Wanita itu adalah Zheng Rujing, yang berpakaian sangat indah. Ketika Zheng Rujing melihat mereka berdua, ia langsung mengerutkan kening dan menatap Wu Xiuru. Apa kita salah masuk ruangan? Wu Xiuru tampak malu. Rujing, izinkan aku memperkenalkanmu pada dua temanmu. Mendengar ini, ekspresi Zheng Rujing langsung berubah muram. Xiuru, kau kenal aku. Aku tidak akan pernah bertemu siapapun selain kau, dan aku tidak ingin punya teman baru. Maaf, aku pergi dulu. Wu Xiuru buru-buru meraih tangannya. Rujing, biar ku jelaskan. Zheng Rujing tidak menunjukkan ekspresi apapun dan menepis tangannya. Aku sangat percaya padamu. Kau mengecewakanku. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Setelah berkata demikian, dia pun keluar dengan tegas. Tepat saat dia hendak keluar dari kamar pribadi, dia tiba-tiba mendengar Ye Feng berkata, apa kau tidak ingin tahu fetis khusus Gao Junning? Mendengar ini, Zheng Rujing merasa seperti tersambar petir. Ia berbalik dan memelototi Wu Xiuru. Kau sudah memberitahu mereka. Suara Wu Xiuru bergetar ketakutan. Rujing, aku dipaksa. Suara Zheng Rujing berubah sedikit galak.
Aku sangat percaya padamu dan mengatakan hal yang sangat pribadi. Beraninya kau mengkhianatiku. Wu Xiuru ketakutan dengan sikapnya yang mengesankan dan jatuh ke tanah. Ye Feng buru-buru mencoba menenangkan suasana. Nona Zeng, jangan salahkan dia, aku yang memaksanya mengatakannya. Zeng Rujing menatapnya dengan dingin. Kenapa kau ingin tahu tentangku? Apa yang kau inginkan? Aura yang dipancarkannya sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan sangat ketakutan hingga tak bisa bicara. Bahkan Zhuang Xiaojiao pun terkejut. Nona Zeng ini sangat agresif. Dia benar-benar berbeda dari gambaran dirinya yang genit di pelukan Gao Junming tadi malam. Namun, ekspresi Ye Feng masih acuh tak acuh, sikapnya seperti seorang ahli yang setenang sumur kuno. Karena aku sedang menyelidikimu, tentu saja aku punya alasan untuk melakukannya. Jika kau ingin mendengarnya, duduklah dan dengarkan aku pelan-pelan. Jika kau tidak mau mendengarnya, silakan saja. Zhuang Xiaojiao mengagumi penampilannya. Ekspresi kegembiraan dan kemarahan Ye Feng jelas jauh lebih unggul daripada gertakan Zeng Rujing. Seperti yang diduga, aura ganas Zeng Rujing tiba-tiba terhenti. Meskipun dia ingin segera pergi, kata-kata Ye Feng telah membangkitkan rasa ingin tahunya. Siapa pihak lainnya? Mengapa dia diselidiki? Dan apa hobi khusus Gao Junming yang disebutkan di awal? Bagaimana dia tahu? Serangkaian pertanyaan ini akhirnya memaksanya untuk duduk. Ye Feng akhirnya tersenyum. Ia menoleh ke Wu Xiuru. Nona Wu, tolong minta pelayan untuk membawakan saya sepocit teh Longjing terbaik. Wu Xiuru, yang tenggelam dalam rasa bersalahnya terhadap Zeng Rujing, merasa seperti terhimpit. Mendengar ini, ia langsung keluar dengan tidak sabar. Pelayan itu segera membawakan sepocit teh baru dan segera pergi. Zeng Rujing mempertahankan sikap acuh tak acuhnya. Bisakah kau memberitahuku sekarang? Siapa sebenarnya kau? Kenapa kau menyelidikiku? Ye Feng dengan santai menuangkan secangkir teh untuknya dan meletakkannya di depannya. Nona Zeng, tenanglah. Bagaimana kalau Anda mencoba teh yang saya seduh dulu? Zeng Rujing menatapnya dengan dingin. Kau mau memberitahuku atau tidak? Kalau tidak, aku akan pergi. Sambil berbicara, dia memberi isyarat untuk berdiri. Namun, Ye Feng terus menyeduh teh dengan tenang dan tidak menghentikannya. Melihat ketenangannya, seolah-olah dia telah menggenggamnya dan tahu bahwa dia tidak akan pergi. Zeng Rujing menahan amarah di hatinya dan duduk kembali. Zhuang Xiaojiao yang berada di samping merasa lucu bahwa Ye Feng berhasil menjinakkan Nona Zeng ini dengan sangat baik. Dia masih terlalu belum berpengalaman untuk bertarung dengan rubah kecil seperti dia. Mereka bertiga minum teh sebentar sebelum Ye Feng membuka mulutnya, dan saat dia membuka mulut, dia langsung ke intinya. Nona Zeng, apakah Anda kenal Song Zeyang? Zhuang Xiaojiao, yang sedang menyeruput teh, menggoyangkan cangkir teh di tangannya dan hampir menjatuhkannya. Song Zeyang yang dibicarakan Ye Feng adalah pria parubaya yang menyebalkan tadi malam, dan dia juga orang penting di provinsi Guangdong Selatan. Dia mengira dia akan berbelit-belit untuk mendapatkan informasi lebih banyak darinya, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengajukan pertanyaan yang begitu meledak-ledak. Bahkan Zeng Rujing pun terkejut. Ia menatap Ye Feng cukup lama. Ia tidak tahu apakah Ye Feng sedang mencoba mendapatkan informasi, atau apakah ia benar-benar tahu sesuatu. Ye Feng sudah mendapatkan jawaban dari ekspresinya. Ia terus berbicara perlahan. Dari ekspresimu, kau pasti kenal orang ini. Orang ini pasti pendukung sejati keluarga Ye, kan? Gao Junming telah melakukan begitu banyak kejahatan selama bertahun-tahun, tapi dia masih bisa berdiri tegak. Seharusnya dia juga mengandalkan orang ini, kan? Zeng Rujing menyesap tehnya dengan tenang. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih bertanya padaku? Ye Feng menatapnya. Lalu kau tahu kenapa dia membantu Gao Junming? Apa karena Gao Junming bisa memberinya keuntungan? Bibir Zeng Rujing sedikit melengkung. Bukankah begitu? Jika Gao Junming tidak memberinya keuntungan, mengapa dia melindunginya? Ye Feng menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan Song Zeyang, jika dia ingin menghasilkan uang, ada banyak orang di provinsi Guangdong Selatan yang menunggu untuk memberinya uang. Mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi seorang pemimpin huligan yang penuh kejahatan? Ini tidak masuk akal. Zeng Rujing tidak tahu apa yang ingin dia katakan. Lalu kenapa menurutmu begitu? Ye Feng menyesap tehnya. Mungkin, Gao Junming punya sesuatu yang lebih menarik daripada uang. Ada yang lebih menarik daripada uang, tanya Zeng Rujing penasaran. Apa itu? Ye Feng melihat bahwa dia telah terpancing. Dia tidak terburu-buru mengungkap misteri itu, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Nona Zeng, apa kesan Anda tentang Song Zeyang ini? Zeng Rujing mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum akhirnya mengucapkan satu kata. Zeng Rujing langsung waspada.
Kenapa kamu bertanya begitu? Sikap Zhuang Xiaojiao pun berubah tegas. Kami bertanya sekarang. Kamu bisa menjawab dengan jujur atau melakukan apapun sesukamu. Meskipun Zheng Rujing sangat tidak puas dengan nada bicaranya, rasa ingin tahunya benar-benar muncul. Jika dia pergi begitu saja, dia mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak di malam hari. Aku ingat pertama kali bertemu Song Zeyang di sebuah bar pribadi. Saat itu, Junming lah yang membawaku ke sana. Tatapan matanya sangat menjijikkan. Dia terus menatapku, ke arah payudara dan pahaku, dan dia sama sekali tidak menyembunyikannya. Setelah itu, aku bertemu dengannya beberapa kali, dan dia selalu seperti ini, jadi aku sangat membenci orang ini. Ia menceritakan kisah itu sambil mengenangnya. Sesekali, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Jelas sekali ia sangat membenci Song Zeyang. Bab 674 Kamu pasti gila. Zhuang Xiaojiao menahan keinginan untuk mengatakan yang sebenarnya dan terus bertanya, bukankah kamu sudah memberitahu Gao Junming tentang ini? Zheng Rujing menghela napas pelan. Aku sudah pernah mengatakannya, tapi Junming tidak menghiburku. Malah, dia menegurku. Song Zeyang sangat penting baginya, jadi dia ingin aku memperlakukannya dengan lebih baik. Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao saling memandang. Mereka pada dasarnya bisa menebak mengapa Gao Junming menggunakan cara sesat itu untuk menyenangkan Song Zeyang. Dia mungkin membawa Zheng Rujing menemui Song Zeyang untuk menguji sikapnya. Jika dia punya perasaan pada Song Zeyang, maka tentu saja segalanya akan berjalan lancar dan dia tidak perlu bersusah payah. Namun, Zheng Rujing memiliki kesan buruk terhadap Song Zeyang, jadi keduanya tidak punya pilihan selain menggunakan metode tidak langsung. Sudah berapa lama Nona Zheng dan Gao Junming saling kenal? Ye Feng tidak terburu-buru. Dia mengajukan pertanyaan lain. Kami sudah saling kenal sejak kecil. Saat itu, kedua keluarga menjodohkan kami. Sayang sekali keluargaku berantakan. Untungnya, Junming tidak meninggalkanku. Dia tidak hanya menerimaku, tetapi juga mempercayakanku dengan tugas penting. Ketika Zheng Rujing berbicara tentang Gao Junming, selalu ada cinta yang mendalam di wajahnya. Apakah kehidupanmu di daerah itu masih harmonis? Ye Feng mengajukan pertanyaan mengejutkan lainnya. Bahkan Zhuang Xiaojiao, yang berada di sampingnya, tersipu. Meskipun dia tahu mengapa dia menanyakan hal ini, tetap saja agak gegabah menanyakan hal itu kepada seorang gadis di depannya. Benar saja, wajah Zheng Xiujing sedikit muram. Aku tidak mau menjawab pertanyaan ini. Ye Feng tersenyum tipis. Kalau begitu aku akan menjawabnya untukmu, kalian berdua tidak harmonis dalam hal itu. Kau belum pernah bersamanya saat kau terjaga. Dengan kata lain, kau belum pernah merasakan nikmatnya cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Zheng Xiujing sangat marah hingga ia berdiri dengan suara mendesing. Aku pasti sudah gila bicara dengan orang sepertimu begitu lama. Karena kau tak mau bicara, aku tak mau mendengarkan lagi. Selamat tinggal. Setelah itu, dia mengambil tasnya dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba berbicara, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa dia melakukan ini? Tubuh Zheng Rujing membeku dan dia tidak dapat melangkah maju. Sebenarnya, alasan mengapa dia marah adalah karena Ye Feng telah menyentuh titik lemahnya. Bahkan kenikmatan pertamanya pun hilang saat ia mabuk. Hingga kini, ia belum pernah merasakan kenikmatan itu saat ia sadar. Namun, karena hubungannya dengan Gao Junming terlalu dalam, ia tidak pernah melanjutkan masalah ini meskipun ia curiga. Ia hanya berasumsi bahwa Gao Junming memiliki fetis tertentu. Mendengar Ye Feng menyebutkan hal ini, ia tak kuasa menahan rasa penasaran. Kau tahu kenapa? Ye Feng perlahan meletakkan cangkir tehnya. Tentu saja aku tahu. Kenapa? Tanya Zheng Rujing dengan tidak sabar. Ye Feng menggunakan dagunya untuk menunjuk kursi di depannya, memberi isyarat agar dia duduk kembali. Zheng Rujing tidak punya pilihan selain berjalan kembali. Sebelum dia bisa duduk dengan benar, dia mendengar jawaban yang mengejutkan dari Ye Feng. Karena dia telah kehilangan fungsi itu. Mendengar jawaban ini, Zheng Rujing langsung bangkit dari tempat duduknya. Omong kosong. Ini mustahil, sama sekali mustahil. Suaranya agak tajam, menusuk gendang telinga orang. Dari sini terlihat keterkejutan dalam hatinya. Namun, Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao bisa mengerti. Bagaimanapun, ini terlalu aneh. Seorang lelaki yang telah tidur di sisinya dalam waktu yang lama, selain memiliki beberapa hobi khusus, tidak ada yang aneh darinya. Kini, tiba-tiba ia diberitahu oleh seseorang bahwa ia telah kehilangan kemampuannya dalam hal itu. Tak seorang pun akan bisa menerimanya. Ye Feng menunggu dia selesai melampiaskan kekesalannya sebelum melanjutkan, kalau bukan karena ini, bagaimana kau menjelaskan fetis khususnya? Zheng Rujing memandang mereka berdua seolah-olah mereka gila. Kau pasti gila.
Sekalipun Junning punya fetis tertentu, apa ini membuktikan dia sudah kehilangan fungsi di area itu? Tidakkah menurutmu alasan ini terlalu mengada-ada? Ye Feng mengangkat bahu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meneleponnya dan bertanya padanya, biarkan dia menjawabmu secara pribadi. Zheng Rujing segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Gao Junning. Namun, saat nomor itu dihubungi, dia tiba-tiba berhenti. Dia bingung bagaimana cara bertanya. Haruskah dia bertanya apakah dia masih pria normal? Apakah ada masalah dengan fungsi itu? Bukankah ini terlalu sulit untuk dikatakan? Dia memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas dan mencibir Ye Feng. Kau hanya mencoba memecah belah Junning dan aku. Kau pikir aku akan percaya? Tubuhku sendiri, apa aku tidak tahu apa yang kualami? Apa aku perlu kau ceritakan? Meskipun dia mabuk setiap kali melakukan hal itu, perubahan aneh pada tubuhnya keesokan harinya dan jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara tidak dapat ditipu. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa kedua orang di depannya adalah pembohong. Pada saat ini, Zhuang Xiaojiao tiba-tiba mengungkapkan misteri terakhir. Karena kamu berhubungan seks dengan orang lain. Kalimat itu bagaikan sambaran petir yang langsung mengejutkan Zheng Rujing saat itu juga. Bab 675 petir tiba-tiba datang. Kalian berdua benar-benar gila. Bagaimana bisa kalian mengucapkan kata-kata gila seperti itu? Zheng Rujing tertegun selama lebih dari 10 detik sebelum dia perlahan tersadar dan menatap dua orang di depannya dengan tak percaya. Mereka benar-benar mengatakan bahwa dia berhubungan S*X dengan orang lain. Pernyataan ini sungguh menggelikan, begitu menggelikan hingga membuat orang tertawa. Aku tidak mau bicara sepatah kata pun pada kalian karena kalian berdua gila. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan lupa membawa tasnya dan berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, Zhuang Xiaojiao melanjutkan, bahkan orang luar seperti kami pun terkejut ketika pertama kali mengetahui hal ini, apalagi kamu. Meskipun Zheng Rujing tidak berhenti, langkahnya jelas melambat, seolah-olah dia ingin mendengarnya melanjutkan. Zhuang Xiaojiao tak berhenti. Siapa sangka bos geng Chaoxin, Gao Junning, benar-benar membuat wanitanya mabuk untuk dipermainkan pria lain. Begitu dia mengatakan ini, Zheng Rujing langsung mundur seperti orang gila. Omong kosong. Junning bukan orang seperti itu. Kalau kau berani memfitnahnya lagi, aku akan membunuhmu. Ye Feng cepat-cepat menarik Zhuang Xiaojiao ke belakangnya, membiarkan dia melampiaskan amarahnya. Zhuang Xiaojiao memang terkejut melihatnya. Siapa sangka wanita yang tampak lemah ini tiba-tiba menjadi gila dan terlihat begitu menakutkan. Zheng Rujing masih belum bisa menahan amarahnya setelah melampiaskannya beberapa saat. Ia menunjuk hidung kedua orang itu. Kalian ini benar-benar hina. Demi memecah belah hubunganku dan Junning, kalian malah mengarang kebohongan yang tak tahu malu. Aku akan telepon Junning sekarang. Aku akan membuat kalian membayar. Sambil berbicara, dia mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Gao Junning. Ye Feng juga mengeluarkan ponselnya dengan tenang. Tepat waktu, telepon dia. Ayo kita nikmati bersama. Apa yang terjadi di kamarmu tadi malam, sungguh mengejutkan. Setelah mengatakan itu, dia membuka video yang diambilnya tadi malam dan menekan tombol putar. Pada saat yang sama, telepon Zheng Rujing sudah dihubungi. Suara lembut Gao Junning terdengar dari ujung sana. Rujing, kenapa tiba-tiba meneleponku? Bukankah aku baru saja pergi tadi pagi? Kamu sudah merindukanku. Zheng Rujing tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah video dan langsung menutup telepon. Dari sudut pandang video, seharusnya video itu diambil secara diam-diam di dalam lemarinya. Gambarnya tidak jelas, tetapi ia bisa mengenali orang di dalamnya. Saat video dimulai, sudah ada 3 orang di kamar tidur. Orang yang terbaring di tempat tidur adalah dirinya sendiri. Ada 2 pria berdiri di kamar tidur. Satu adalah Gao Junning, dan yang lainnya membelakangi kamera, tetapi sekilas ia masih bisa mengenalinya. Song Ziyang lah yang membuatnya sangat jijik. Adegan ini memberinya dampak yang sangat besar. Mengapa pria yang dicintainya membawa pria lain ke kamar tidurnya? Terutama pria malang yang paling dibencinya. Percakapan berikut antara mereka berdua secara langsung mengubah pandangan dunianya. Tuan, saya sudah menyiapkan seadomaru dan kondom untuk Anda. Silakan dinikmati perlahan. Saya pamit dulu. Ada begitu banyak informasi dalam kalimat ini sehingga otaknya tidak dapat memahaminya sejenak. Menguasai. Lelaki yang selama ini selalu memiliki citra paling tinggi dan paling gemilang di hadapannya malah memanggil orang lain dengan sebutan Tuan. Kalau saja dia tidak begitu mengenal suara Gao Junning, dia pasti sudah curiga kalau suara itu sudah disuarakan orang lain untuk menjebaknya. Kata-kata berikutnya bahkan lebih menyakitkan. Apa maksudnya dengan, nikmatilah perlahan? Menikmati apa?
Selain dia, siapa lagi di seluruh kamar tidur itu yang bisa digambarkan sebagai menikmati? Dia merasakan dunia berputar dan hampir jatuh ke tanah. Zhuang Xiaojiao bereaksi cepat. Ia buru-buru maju untuk menopang tubuh wanita itu dan mengusap-usap pinggang rampingnya. Ye Feng iri. Memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan wanita tetapi tidak bisa dilakukan pria. Zheng Rujing duduk di kursi dan terus menatap video. Percakapan mereka berdua selanjutnya sedikit demi sedikit menghancurkan pikirannya. Xiao Gao, kau biarkan aku menikmati wanitamu seperti ini. Apa kau tidak punya keluhan? Wanita memang ditakdirkan untuk dipermainkan. Selama sang majikan bisa bersenang-senang dengannya, itu adalah berkah terbesarnya. Dan apa kau lupa? Aku sudah kehilangan kemampuanku dalam hal itu. Aku hanya bisa menatap wanita secantik itu. Hahaha, aku lupa kalau kamu sekarang sudah jadi Kasim, hahaha. Percakapan ini mengandung banyak informasi. Di satu sisi, dia yakin bahwa tujuan Gao Junming membawa Song Ziyang ke sini adalah untuk membiarkannya menikmati tubuhnya. Di sisi lain, hal itu juga membuktikan apa yang dikatakan Ye Feng dan Zhuang Xiaojiao sebelumnya. Gao Junming memang telah kehilangan kemampuannya dalam hal itu. Setelah mendapatkan kedua informasi ini, Zheng Rujing merasa penglihatannya semakin gelap. Ia berharap bisa mati sekarang juga dan tidak membiarkan dirinya melihat hal-hal buruk yang terjadi nanti. Namun video itu masih diputar, dan penderitaannya terus berlanjut. Ya. Sebelumnya, wanita gila itu memberiku obat bius dan membuatku impoten seumur hidup. Meskipun aku sudah memotong-motongnya dan memberikannya pada ikan, itu tetap tidak bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Jangan pergi kali ini. Sajikan saja di samping. Setiap kali, dia seperti ikan mati. Tidak nyaman baginya untuk melakukan banyak tindakan. Baiklah, aku akan menunggumu di samping. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Ketika dia melihat tubuh gemuk yang memuakkan itu, dan pria yang paling dicintainya, dia sebenarnya berdiri di sampingnya dan melayaninya dengan hati-hati. Dia benar-benar melayani pria lain untuk menodai wanitanya sendiri. Dia lebih buruk dari binatang buas. Zheng Rujing tiba-tiba menjerit nyaring. Ia meraih ponselnya dan membantingnya ke dinding. Kemudian, ia berbaring di meja dan mulai muntah. Di satu pihak, itu karena dia telah dinodai oleh laki-laki yang paling membuatnya jijik. Di sisi lain, dia juga merasa jijik dengan laki-laki yang kepadanya dia pernah mencurahkan seluruh perasaannya. Adegan manis dua insan bersama itu melintas di depan matanya bagai sebuah film. Lalu, suasana tiba-tiba berubah. Wajah yang awalnya dipenuhi cinta tiba-tiba berubah menjadi sangat garang. Semakin dalam cinta, semakin dalam kebencian. Gao Junming, aku pasti akan menjebloskanmu ke dalam kutukan abadi. Pukulan yang dialami Zheng Rujing sungguh menghancurkan. Janji-janji dan foto-foto indah di masa lalu ternyata hanyalah kebohongan yang direncanakan dengan matang. Ia hanyalah batu loncatan baginya untuk mendaki, dan ia bisa dikorbankan tanpa ragu. Lucunya, dia pernah memperlakukan lelaki ini sebagai orang yang paling dekat dengannya di dunia ini, selain kedua orang tuanya. Setelah menghilangkan lapisan filter ini, banyak keraguan sebelumnya muncul. Ia pernah menghabiskan banyak uang untuk menyewa pelatih pribadi untuk mengajarinya kaligrafi, melukis, guzeng, dan tari klasik. Ia bahkan mengajarinya cara mengenakan pakaian klasik dan tata rias. Saat itu, ia agak bingung karena hal-hal ini tidak sesuai dengan selera Gao Junming. Mengapa ia ingin meluangkan waktu dan tenaga untuk belajar? Kemudian, ia menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Mungkin ia ingin membuatnya terlihat lebih bermartabat dan berbudi luhur. Ia bahkan tersentuh olehnya. Tetapi sekarang setelah sampai pada titik ini, jelaslah dia punya motif tersembunyi. Konon, Song Ziyang paling menyukai budaya klasik. Setelah mengambil alih pendidikan Provinsi Guangdong Selatan, ia mengerahkan segenap upayanya untuk memajukan pendidikan budaya klasik. Jadi semua ini untuk membuat Song Ziyang semakin menyukainya. Pada saat ini, seluruh cintanya terhadap Gao Junming hancur total, digantikan oleh kebencian yang mendalam. Seperti yang dikatakan Wu Xiuru, dia adalah orang yang bisa membedakan dengan jelas antara cinta dan benci. Dia bisa mencintai seseorang sampai mati, tetapi jika dia membenci seseorang, dia juga akan membencinya sepenuhnya. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Zheng Rujing menyembunyikan kebenciannya jauh di dalam hatinya. Wajahnya kembali tenang, yang sedikit menakutkan. Bab 676 serahkan Gao Junming padaku, aku ingin membunuhnya sendiri. Ye Feng tidak menyembunyikan apapun. Ia menjelaskan niatnya dengan jelas. Kau seharusnya punya banyak bukti kejahatan Gao Junming, kan? Kuharap kau bisa memberikannya padaku. Zheng Rujing menatapnya penuh arti. Kau ingin membunuh Gao Junming.
Ye Feng mengangguk dengan jujur. Ya, jangan bilang kau masih punya perasaan padanya. Senyum dingin muncul di wajah Zheng Rujing. Aku hanya membencinya sekarang, bukan mencintainya. Aku bisa memberimu semua bukti kejahatannya, tapi aku punya satu permintaan. Ye Feng mengira dia ingin melindungi kepentingannya sendiri, dan dia langsung mengangguk. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan kepentinganmu tidak dirugikan. Kamu salah menebak kali ini. Yang kuinginkan bukan ini. Zheng Rujing tersenyum licik. Pria ini selalu sangat cerdik. Sekarang setelah tebakannya salah, ia merasa sedikit puas. Namun Ye Feng tidak peduli dan mengerucutkan bibirnya. Lalu apa maumu? Zheng Rujing kembali tenang. Bukti yang kumiliki sudah cukup untuk menghancurkan geng Chaoxin, keluarga Ye, dan bahkan Song Ziyang. Aku hanya punya satu permintaan. Serahkan Gao Junming padaku. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ketika Ye Feng mendengar kata-katanya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Untuk dapat menggunakan nada setenang itu dan mengucapkan kata-kata yang mematikan, wanita ini bukanlah orang biasa. Lagi pula, dia baru saja tergila-gila pada Gao Junming. Lebih mengejutkan lagi, dia bisa berubah pikiran begitu cepat. Jika seorang wanita bersikap kejam, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang pria. Namun, Zhuang Xiaojiao sama sekali tidak takut padanya, malah diam-diam mengaguminya. Zheng Rujing ini sangat menentukan dalam pembunuhan. Dia memang pahlawan di kalangan wanita. Baiklah, aku janji. Nyawa Gao Junming adalah milikmu. Ye Feng mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Zheng Rujing tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung berdiri. Kalau begitu, ayo pergi. Kita mau pergi kemana? Tentu saja aku akan pulang untuk mengambil buktinya. Kau tidak mengira aku akan membawa buktinya, kan? Pergi ke rumahmu. Ada apa? Takut. Jangan bilang kau pikir aku memancing musuh dan mencoba menangkapmu seperti kura-kura dalam toples. Zheng Rujing melihat keraguannya dan langsung menebak pikirannya. Ye Feng merasa malu. Ia memang berpikir begitu. Lagi pula, perubahan Zheng Rujing terlalu cepat. Ia mau tidak mau harus berpikir terlalu banyak. Bagaimana jika kebenciannya pada Gao Junming hanya akting dan ia sengaja menjebaknya? Saat itu terjadi, ia tak punya tempat untuk menangis. Bibir Zheng Rujing menyeringai. Kalau mau bukti, ikut aku. Kalau nggak berani, ya sudah. Setelah berkata demikian, dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkannya dan berjalan keluar. Ye Feng ragu sejenak, lalu menoleh ke Zhuang Xiaojiao. Kau tak perlu ikut aku bisa pergi sendiri. Ia merasa dengan kekuatannya, bahkan jika pihak lain memasang jebakan, ia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika Zhuang Xiaojiao ikut, sulit untuk mengatakannya. Namun, Zhuang Xiaojiao jelas tidak senang. Tidak, aku akan ikut kemanapun kau pergi. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Ye Feng sakit kepala. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhuang Xiaojiao mulai tidak sabar. Ia segera menarik lengannya dan berjalan keluar. Kalau kau tidak mengikutinya sekarang, semuanya akan terlambat. Kenapa kau begitu pelin-pelan seperti pria? Kau tidak seberani wanita sepertiku. Saya pernah dibenci, saya pernah direkrut. Ye Feng tak kuasa menahan senyum getir. Ia hanya bisa mengikuti. Ternyata dia memang terlalu banyak berpikir. Zheng Rujing tidak main-main. Setelah membawa mereka berdua ke villa megah, dia mengeluarkan flash drive USB dari meja samping tempat tidur di kamar tidurnya dan menyerahkannya kepada Ye Feng. Kemudian, dia secara pribadi mengirim mereka berdua keluar dari villa. Tepat saat perpisahan, dia tiba-tiba bertanya tanpa berpikir, apakah hal semacam itu benar-benar menyenangkan. Ye Feng tertegun mendengar pertanyaan itu, batuk, tidak apa-apa. Zheng Xiujing tiba-tiba tersenyum. Sayangnya, aku belum pernah mengalaminya seumur hidupku. Ye Feng harus mengakui bahwa dia benar-benar cantik saat ini, dan dia tampaknya telah merasakan makna di balik senyumnya. Nona Zheng, kau masih sangat muda, kau masih punya banyak tahun di depanmu, kau tidak perlu bersama bajingan itu. Dia ingin membujuknya, tetapi Zheng Rujing memotongnya. Baiklah, aku akan mengantar kalian ke sini. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik dan kembali ke villa. Dia sangat menyedihkan. Zhuang Xiaojiao menatap punggungnya dan tak dapat menahan diri untuk mendesah. Ye Feng juga menghela napas. Dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Bab 677. Bisakah Anda menjamin bahwa bajingan ini akan mati? Ketika Ye Feng kembali ke hotel dan memeriksa isi flash drive USB, dia sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia menghabiskan sepanjang sore memikirkan cara menangani bukti ini.
Bagaimana dia bisa memaksimalkan keuntungannya? Dan itu tidak akan menimbulkan masalah. Apapun yang ia lakukan, itu bukan sesuatu yang bisa ia lakukan sendiri. Ia tetap membutuhkan bantuan keluarga Zhao. Setelah memikirkannya, dia segera menelepon Zhao Fulin. Zhao Fulin sedang mengadakan rapat pemegang saham di perusahaan Zhao. Dulu ia seorang playboy standar dan tak pernah bertanya tentang urusan perusahaan. Namun, setelah mengalami alarm palsu dari lelaki tua itu beberapa waktu lalu, ia pun merasakan urgensi. Dia harus mengambil alih bisnis keluarga Zhao. Bahkan jika sesuatu yang buruk terjadi pada orang tua itu di masa depan, bangunan keluarga Zhao tidak akan runtuh. Namun, ia sebenarnya tidak cocok untuk urusan bisnis. Rapat itu baru berlangsung kurang dari setengah jam, dan ia sudah mengantuk. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Ia membuka matanya yang masih mengantuk dan melirik ide penelepon. Ia menyadari bahwa itu Ye Feng. Ia pun buru-buru mengangkat telepon. Halo, Saudara Ye, bagaimana kabarmu? Apa yang kamu butuhkan bantuan? Suaranya begitu keras sehingga direktur yang sedang menjelaskan penempatan strategis kelompok untuk paruh kedua tahun ini tidak punya pilihan selain berhenti dengan kesal. Semua orang di ruang rapat melotot ke arah Tuan Muda Zhao yang bodoh dan tidak kompeten itu dengan tidak senang. Kalian bisa lanjutkan. Aku mau ngobrol sama kakakku sebentar. Aku sesak napas. Zhao Fulin melambaikan tangannya kepada semua orang dan melanjutkan obrolan dengan Ye Feng. Saudara Ye, lanjutkan. Ada apa? Ye Feng tahu dari seberang telepon bahwa saudaranya tidak bisa diandalkan, tetapi ia tidak mau repot-repot mengajarinya sekarang. Saudara Zhao, saya baru saja mendapatkan bukti kejahatan Gao Junming. Bukti kriminal Gao Junming. Apa ini nyata? Bisakah kau jamin bajingan ini akan mati? Para direktur saling berpandangan. Mereka kini tak lagi peduli dengan kata-kata kasar Tuan Muda Zhao. Mereka lebih peduli pada isi kata-katanya. Apa itu? Bukti kriminal Gao Junming. Benarkah? Zhao Fulin ingin mengganggu Gao Junming. Ini bukan masalah kecil. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Benar. Kita tidak bisa memprovokasi Gao Junming dengan mudah. Kalau tidak, itu akan membawa banyak masalah bagi kelompok kita. Kita harus membujuknya nanti. Jangan biarkan dia berbuat sesuka hatinya. Ya, kalau dia tidak mendengarkan kita, kita harus pergi ke ketua lama. Kerumunan terus mendengarkan panggilan telepon Zhao Fulin sambil mengobrol pelan. Saudara Zhao, jangan khawatir. Kali ini, Gao Junming akan mati meskipun dia punya 100 kepala. Bukan hanya itu, aku juga punya banyak bukti kejahatan keluarga Ye. Ada apa? Ada juga bukti kejahatan keluarga Ye. Bisakah kau menjamin kau akan menghancurkan keluarga Ye? Zhao Fulin meninggikan suaranya kali ini, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit, tetapi isi kata-katanya lebih mengejutkan semua orang. Ada apa? Bahkan keluarga Ye pun akan mati. Apa kau bercanda? Kekuatan keluarga Ye setara dengan keluarga Zhao. Bagaimana mungkin mereka bisa dibunuh begitu saja? Zhao Fulin ini terlalu gegabah. Kenapa dia tidak membicarakan masalah sebesar itu dengan kita? Ya, ini menyangkut kepentingan pribadi kita. Kita tidak bisa membiarkannya main-main. Apapun yang terjadi, kita harus menghentikannya. Kalau tidak, kita mungkin akan kelelahan sampai mati olehnya. Zhao Fulin tidak memperhatikan pembicaraan semua orang. Ia begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kakaknya, Ye, tidak hanya mendapatkan bukti kejahatan Gao Junming, tetapi juga bukti tentang keluarga Ye. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Saudara Zhao, jangan khawatir. Keluarga Ye sudah mati kali ini. Tapi aku memanggilmu untuk alasan lain. Aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ceritakan padaku, kesulitan apa yang kamu hadapi. Ini juga melibatkan bukti kejahatan Song Ziyang. Ada apa? Dan Song. Apa ini nyata? Apa kau bisa menjamin dia akan mati? Zhao Fulin tidak berteriak kali ini, tetapi suaranya mulai bergetar. Lagi pula, status Song Ziyang berbeda dari Gao Junming dan keluarga Ye. Dia benar-benar orang penting. Membunuhnya seharusnya bukan masalah, tapi masalah ini terlalu berat, aku tidak bisa menanganinya sendirian. Bahkan dengan keluarga Zhaomu, aku khawatir itu akan sedikit sulit. Lalu apa yang kau katakan? Aku akan mendengarkanmu. Telepon kakak iparmu, Su Changming, dan suruh dia meluangkan waktu untuk bertemu denganku. Kita bertemu di rumahmu nanti. Baiklah, aku akan meneleponnya sekarang. Zhao Fulin menutup telepon dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Implikasi dari masalah ini terlalu besar. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Para direktur di ruang rapat menatapnya dengan curiga.
Zhao Fulin biasanya memasang ekspresi sinis. Jarang sekali melihatnya seserius ini. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Seketika, beberapa direktur yang lebih tua berencana memanfaatkan senioritas mereka untuk memberinya pelajaran. Fulin, sebagai orang yang lebih tua, ada beberapa hal yang harus kita katakan. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Zhao Fulin sudah berdiri. Rapat ditutup. Dengan itu, dia cepat-cepat keluar dari ruang rapat. Para direktur begitu marah hingga wajah mereka memucat. Mereka berulang kali mengumpat, anak nakal ini tidak pantas diajak bekerja sama. Bab 678 Saudara Ye, kamu bukan manusia. Saudara Ye, kau sama sekali bukan manusia, kau adalah dewa. Setelah Zhao Fulin melihat buktinya, dia langsung ingin memeluk Ye Feng dan menciumnya. Ye Feng buru-buru mendorongnya menjauh dengan nada jijik, aku bisa mengerti perasaanmu. Lupakan saja. Zhao Fulin tertawa dan menepuk bahunya. Saudara Ye, kekagumanku padamu saat ini benar-benar seperti sungai deras yang mengalir tanpa henti, atau seperti sungai kuning yang meluap tak terkendali. Ye Feng memutar matanya. Kenapa kamu menemukan dialog film? Zhao Fulin menatapnya dengan serius. Apa yang kukatakan ini tulus dari lubuk hatiku. Hanya saja aku tidak berbudaya dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutanku. Keluarga Zhao dan keluarga Ye kita telah bertempur selama bertahun-tahun dan selalu berimbang. Aku tidak menyangka, Saudara Ye, kau baru beberapa hari di Yangcheng dan sudah menyadari kelemahan fatal mereka. Sebenarnya, Ye Feng bisa mengerti mengapa dia begitu bersemangat. Perkembangan keluarga Ye dalam beberapa tahun terakhir terlalu pesat, dan itu sudah mengancam posisi keluarga Zhao. Ada banyak orang jenius di generasi muda keluarga Ye, tetapi keluarga Zhao kekurangan. Dalam situasi ini, mungkin tidak butuh waktu bertahun-tahun bagi keluarga Zhao untuk diinjak-injak oleh keluarga Ye. Dan saat ini, Ye Feng memberinya bukti ini. Itu adalah solusi yang menyelamatkan nyawa. Zhao Fulin sekali lagi melihat folder yang penuh sesak di komputer. Dan bukan hanya keluarga Ye. Ada juga bukti kejahatan Gao Junming dan Song Ziyang. Nak, kau akan menjungkirbalikkan provinsi Guangdong Selatan. Ia menyadari bahwa informasi ini dapat menyebabkan tsunami. Tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana hasilnya nanti. Tepat saat mereka berdua berdiskusi, Su Changming akhirnya tiba. Zhao Fulin segera bangkit untuk menyambutnya. Kakak ipar, kenapa lama sekali? Kami semua sangat khawatir. Su Changming segera meminta maaf kepada mereka berdua. Maaf. Aku pergi ke pedesaan untuk inspeksi hari ini. Aku bahkan tidak pulang dan datang mencarimu dulu. Dia mengenakan jaket hitam, celana denim hitam, dan sepatu kulit hitam. Semuanya kotor dan berlumpur. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Sepertinya orang penting termuda di provinsi Guangdong Selatan ini benar-benar pekerja keras. Saya tidak mendengar dengan jelas di telepon tadi. Bukti apa yang Anda temukan? Su Changming menemukan handuk dan bertanya sambil membersihkan debu di tubuhnya. Saya menemukan bukti kejahatan Gao Junming. Zhao Fulin menunjuk ke folder di komputer. Gerakan Su Changming membeku dan ia tampak terkejut. Benarkah? Apakah buktinya meyakinkan? Jika kau benar-benar bisa menyingkirkan kambing hitam ini, kau akan sangat berjasa bagi rakyat Yangcheng. Zhao Fulin dipuji oleh saudara iparnya, tetapi ia tidak merasa bangga. Ia melanjutkan, dan bukti kejahatan keluarga Ye. Su Changming menarik napas dalam-dalam dan raut wajahnya berubah serius. Dari mana kau mendapatkan bukti ini? Apakah buktinya dapat diandalkan? Keluarga Ye bukanlah keluarga yang mudah terprovokasi. Jika seseorang tidak 100% yakin, jangan bertindak gegabah. Zhao Fulin tidak menjawabnya tetapi melanjutkan, dan bukti kriminal Song Ziyang. Kali ini, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Changming sudah membuang handuknya dan bergegas ke komputer untuk memeriksanya sendiri. Status Song Ziyang jauh melampaui Gao Junming dan keluarga Ye. Khususnya baginya, maknanya bahkan lebih besar. Kini, ada ruang kosong di atas. Inilah posisi inti yang sebenarnya. Dari kelihatannya, hanya dia dan Song Ziyang yang punya kesempatan untuk melangkah maju. Jika mereka ingin mendapatkan bukti kejahatan Song Ziyang, tidak perlu terlalu serius. Asalkan itu benar-benar noda, itu sudah cukup untuk membuatnya tersingkir dari kompetisi. Akan tetapi, setelah dia memeriksa bukti-bukti, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan pentingnya bukti tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setelah ia menyerahkan informasi ini, Song Ziyang bukan hanya akan menjadi pesaing. Masa depannya akan hancur, dan ia bahkan mungkin berakhir di penjara. Dia duduk di sana dalam keadaan linglung dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Zhao Fulin tersenyum bangga.
Kakak iparnya selalu bersikap tenang dan kalem di hadapannya, seolah tak ada yang bisa menggerakkannya. Ini pertama kalinya ia melihatnya begitu terkejut. Dari sini, orang bisa melihat pentingnya bukti Ye Feng. Setelah sekian lama, Su Changming tersadar dan menoleh ke arah Ye Feng. Xiao Feng, bagaimana kau mendapatkan semua bukti ini? Dia mungkin tidak menyadari bahwa caranya berbicara pada Ye Feng telah berubah. Di masa lalu, karena masalah antara saudara perempuannya dan Ye Feng, dia sangat tidak puas dengan Ye Feng, dan kata-katanya agak kontradiktif. Namun kini, dia tiba-tiba ingin lebih dekat dengan pemuda ini. Ye Feng segera menceritakan pengalamannya tadi malam, mulai dari mencari Gao Hu, Su Haibo, dan Ning Tua, hingga bagaimana dia menyelinap ke villa megah dan seterusnya. Tentu saja, dia khawatir mengenai identitas dan latar belakang Zhuang Xiaojiao, jadi dia sengaja mengecilkan namanya dan menggantinya dengan seorang teman. Su Changming dan Zhao Fulin tidak memperhatikan detail ini. Mereka begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka benar-benar bingung harus bilang orang ini nekat dan mau mati, atau berani dan nekat. Dia berani menyelinap ke rumah Gao Junming dan diam-diam mengambil foto. Hal semacam ini yang ditampilkan dalam drama mata-mata benar-benar terjadi di dunia nyata. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kakak ipar, sekarang buktinya sudah lengkap, kapan kita akan bergerak? Zhao Fulin segera menatap Su Changming dan mulai menggosok-gosokkan kedua tangannya. Ye Feng segera mengalihkan pandangannya ke Su Changming, menunggunya membuat keputusan. Su Changming langsung tersenyum pahit. Xiao Feng, kau memberiku masalah besar kali ini. Setelah sekian lama, Su Changming berkata, ini masalah serius. Saya khawatir saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus membicarakannya dengan orang tua di Yanjing dulu. Zhao Fulin agak kesal. Apa yang sedang kita bicarakan? Karena buktinya sudah ada, ayo kita cepat bertindak. Kalau tidak, nanti kalau mereka bereaksi, akan sulit untuk menanganinya. Su Changming memelototinya. Berhati-hati itu tidak pernah salah. Begitu kita mendapatkan bukti ini, akan ada peluang dan bahaya. Kita harus merencanakan dengan matang. Zhao Fulin mengerutkan bibirnya dan mengumpat dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Su Changming mengabaikannya. Ia mengeluarkan USB-nya dan berbalik menatap Ye Feng. Xiao Feng, aku akan mengambil USB-nya. Serahkan sisanya padaku. Ye Feng tidak segelisah Zhao Fulin. Ia langsung mengangguk, baiklah, saudara Su harus hati-hati. Su Changming menunjukkan ekspresi kagum. Kamu hebat. Kamu pasti akan menjadi hebat di masa depan. Kemudian, ia menatap Zhao Fulin dengan jijik. Jangan bergaul dengan teman-temanmu lagi nanti. Belajarlah lebih banyak dari Ye Feng. Dia lebih muda darimu, tapi dia lebih bijaksana daripada kamu. Bab 679 pelajari lebih lanjut dari Ye Feng. Zhao Fulin ingin membantah tetapi dia patah semangat dan menundukkan kepalanya. Dia mengakui bahwa saudara iparnya, Su Changming, benar. Jika dia mendapatkan bukti hari ini, dia pasti tidak akan membicarakannya dengan saudara iparnya. Dia akan mempublikasikan bukti tersebut terlebih dahulu. Mengenai akibatnya, tidak seorang pun tahu. Su Changming sudah berjalan ke pintu, tapi tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Feng. Xiao Feng, ajari dia apa yang harus dilakukan. Zhao Fulin menatap punggung kakak iparnya dan menatap Ye Feng dengan bingung. Apa maksudnya? Ye Feng menatap kakaknya tanpa berkata-kata. Dia sudah bicara begitu banyak, kau masih tidak mengerti. Zhao Fulin agak kesal. Saudara Ye, jangan membuatku penasaran. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia hanya bisa menunjukkannya padanya. Kakak Su baru saja mengatakan bahwa ada bahaya dan peluang di sini. Kita sudah berada di posisi yang menguntungkan sekarang. Kita bisa dengan tenang bergerak dan bersiap menerima warisan yang ditinggalkan Gao Junming dan keluarga Ye. Zhao Fulin tiba-tiba tersadar, jadi itu maksudmu. Lalu kenapa dia berbelit-belit, bukannya menjelaskannya dengan jelas. Ye Feng benar-benar terdiam melihat orang ini. Saudara Zhao, identitas kakak Su berbeda. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan terlalu jelas, karena takut dia bisa memberi petunjuk kepada orang lain. Zhao Fulin segera menyela, baiklah, kalian berdua punya bahasa yang sama. Katakan saja langsung bagaimana cara menggunakannya. Ayahku sedang tidak di rumah, dan aku tidak mengerti ini. Semuanya terserah padamu. Ye Feng hampir jatuh. Perang akan segera dimulai, dan dia masih harus mengajari komandan ini cara menggunakan pasukan. Namun, dia tidak menyembunyikan apapun. Lagi pula, setelah Gao Junming dan keluarga Ye jatuh, kue ini terlalu besar. Dia tidak bisa memakannya sendirian. Menjualnya kepada keluarga Zhao akan bagus untuk perkembangan masa depannya.
Malam tiba. Aula resepsi keluarga Ye dipenuhi orang-orang dari keluarga dan kekuatan yang berhubungan baik dengan keluarga Ye. Ye Tianhua, kepala keluarga Ye, duduk di kursi utama dan perlahan-lahan menyapukan pandangannya ke semua orang yang hadir. Semua orang pasti penasaran kenapa aku mengundang kalian ke sini hari ini, kan? Semua orang mengangguk. Mereka telah menerima pemberitahuan hari ini yang meminta mereka untuk datang ke keluarga Ye guna membahas beberapa hal. Mereka bahkan sengaja menekankan bahwa masalah ini sangat penting dan mereka harus datang. Semua orang masih bingung. Ye Tianhua tidak membuat mereka penasaran dan langsung ke intinya. Saya mengundang semua orang ke sini hari ini untuk dua hal. Pertama, membahas cara menyingkirkan keluarga Zhao dan Ye Feng. Kedua, membahas cara membagi keuntungan. Perkataannya benar-benar menggemparkan, dan seluruh aula langsung menjadi gempar. Ada apa? Apa dia akan menyerang keluarga Zhao dan Ye Feng? Kenapa tiba-tiba sekali? Dan itu melawan mereka berdua sekaligus. Bukankah ini terlalu sulit? Benar, keluarga Zhao dan Ye Feng memang tidak mudah dihadapi. Bahkan jika mereka harus berurusan dengan salah satu dari mereka, itu akan sangat merepotkan. Sekarang mereka ingin memulai perang di saat yang sama. Kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Kalau tidak ditangani dengan baik, kita malah bisa merugikan diri sendiri. Ya, terutama Ye Feng ini. Dia memegang kendali dalam konflik dengan Gao Junming kemarin, dan dia sedang menjadi pusat perhatian. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat, kata-kata mereka dipenuhi ketakutan terhadap keluarga Zhao dan Ye Feng. Ye Tianhua memandang rendah mereka. Jika bukan karena keterbatasan kekuatan keluarga Ye, dia tidak akan membentuk aliansi dengan kelompok yang beraneka ragam ini. Saya sangat memahami ketakutan semua orang terhadap keluarga Zhao dan Ye Feng, tetapi menurut saya, mereka berdua bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Inilah saat terbaik untuk menuai hasilnya. Ketika orang banyak mendengar kata-katanya, mereka diam-diam kagum akan kesombongannya. Tak perlu dikatakan, meskipun Ye Feng belum lama berada di Yangcheng, momentumnya sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Keluarga Zhao bahkan lebih mengerikan. Mereka bahkan lebih kuat dari keluarga Ye Mu. Semua orang selalu diam-diam sepakat bahwa keluarga Zhao adalah yang pertama dan keluarga Ye adalah yang kedua. Dia benar-benar bilang mereka bahkan tak sanggup menahan satu pukulan pun. Apa dia tak kenal takut? Atau dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri? Ye Tianhua tentu saja tahu apa yang dipikirkan semua orang. Ia menjelaskan dengan tenang, aku tahu semua orang berpikir aku agak sombong. Tolong dengarkan analisisku baik-baik. Semua orang berhenti berbicara, ingin mendengar apa yang dikatakannya. Pertama-tama, mari kita bicarakan Ye Feng ini. Semua orang tahu dia punya dendam terhadap keluarga Ye kita. Dia bahkan memenjarakan putraku, Ye Chengs. Semua orang mengerutkan bibir. Apa maksudnya memenjarakan putranya? Jelas putranya sendiri yang gagal menjebaknya, malah ditipu. Dia sendiri yang menanggung akibatnya. Ye Tianhua mengabaikan ekspresi semua orang dan terus berbicara dengan percaya diri. Alasan saya mengatakan Ye Feng rentan adalah, pertama, karena dia belum mendapatkan pijakan yang kuat di Yangcheng, dan kedua, karena saya sudah menghubungi banyak kekuatan lama di Zonghai. Begitu kita bergerak, mereka akan langsung bergabung dalam pengepungan terhadap Ye Feng. Pada titik ini, ia menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Halaman depan belum beres, tapi halaman belakang sudah terbakar. Bolehkah aku bertanya apa yang harus ia perjuangkan dengan kita? Setelah mendengar kata-katanya, semua orang sangat terkejut. Bab 680 Tuan Tua Zhao dalam kondisi kritis. Setelah mendengar penjelasan Ye Tianhua, semua orang mulai berdiskusi. Yayasan Ye Feng ada di Zonghai, jika kekuatan lama di Zonghai bisa bergabung, maka Ye Feng tidak akan menjadi masalah. Benar, kekuatan Ye Feng di Yangcheng masih terlalu lemah. Selama kita bisa menahan kekuatannya di Zonghai, kita bisa dengan mudah mengalahkannya. Meskipun Ye Feng tidak perlu dikhawatirkan, keluarga Zhao tidak bisa diremehkan. Jika kita benar-benar menyerangnya, keluarga Zhao pasti tidak akan membiarkannya mati. Benar, Ye Feng dan Zhao Fulin punya hubungan yang baik. Mereka pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu, kita tidak boleh bertindak gegabah. Ye Tianhua mendengarkan diskusi semua orang dan langsung terkekeh. Keluarga Zhao bahkan kurang penting. Semua orang menoleh ke arahnya, mata mereka penuh kejutan. Mereka tak mengerti mengapa ia berani mengucapkan kata-kata sekeras itu. Ye Tianhua tampak seolah kemenangan sudah dalam genggamannya. Kau mungkin tidak tahu, tapi mantan majikan keluarga Zhao sedang sakit parah dan diam-diam dikirim ke Yanjing untuk dirawat. Sekarang keluarga Zhao berada di bawah kendali si idiot Zhao Fulin, apa yang perlu ditakutkan?
Begitu dia mengatakan ini, dia pasti melemparkan bom besar ke aula. Ada apa? Tuan Tua Zhao sakit parah. Apakah berita ini dapat dipercaya? Mungkinkah ini tipuan yang disebarkan oleh keluarga Zhao? Karena dia sudah dikirim ke Yanjing untuk berobat, kemungkinan besar dia sudah tidak bisa disembuhkan lagi, kan? Kalau begitu, keluarga Zhao tidak perlu dikhawatirkan lagi. Benar. Keluarga Zhao disokong oleh Tuan Tua Zhao. Jika Tuan Tua Zhao tidak ada, keluarga Zhao akan menjadi seonggok daging di talenan. Zhao Fulin itu bodoh dan tidak berguna. Kalau dia yang memimpin keluarga Zhao, itu sama saja dengan bunuh diri. Pantas saja Tuan Ye berani mengumpulkan kita di sini. Ternyata dia sudah siap. Semua orang mulai menggosokkan tangan mereka, berharap mereka dapat segera menerkam keluarga Zhao dan menggigit mereka dengan keras. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan suara yang berbeda, "Hahaha, kalian semua dibutakan oleh keserakahan, ya?" Apa mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Zhao hanya disokong oleh Tuan Tua Zhao? Kekanak-kanakan. Semua orang berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Chu Xiong, kepala keluarga Chu dari Yang Cheng. Keluarga Chu hanyalah klan kecil kelas 2, tetapi Chu Xiong ini selalu cerdik dan memiliki reputasi tertentu di antara klan lain di Yang Cheng. Setiap orang harus menanggapi pendapatnya dengan serius. Ye Tianhua menatapnya dengan ekspresi tenang. "Mengapa Anda berkata begitu, Tuan Chu?" Tatapan Chu Xiong perlahan menyapu kerumunan. Alasan mengapa keluarga Zhao mampu berdiri tegak dan tidak jatuh adalah karena selain Tuan Tua Zhao, ada orang lain yang telah berkontribusi besar. Yaitu Su Changming. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, ekspresi mereka berubah drastis. "Ya, masih ada orang ini. Bagaimana mungkin kita lupa? Aku hampir membuat kesalahan besar. Kalian tidak bisa menyalahkan kami untuk ini." Su Changming sengaja menjaga jarak dari keluarga Zhao, membuat semua orang tidak menyadari hubungan mereka. Untungnya, kepala keluarga Chu mengingatkan kita. Kalau tidak, kalau kita gegabah menyerang keluarga Zhao, saya khawatir kita akan membuat Su Changming marah. Bahkan jika Tuan Tua Zhao sudah tiada, dengan perlindungan Su Changming, keluarga Zhao akan tetap tak terkalahkan. Lagi pula, Su Changming masih sangat muda. Masa depannya tak terbatas. Kita tidak boleh mudah menyinggung perasaannya. Semua orang berkeringat dingin dan berhenti berkelahi. Ye Tianhua semakin merasa jijik. Dasar sampah. Mereka tidak mau mengambil risiko dan hanya menunggu makanan siap saji. Meskipun ia membencinya dalam hati, ia tak berani menunjukkannya di wajah. Ia langsung mengangkat kepalanya dan tertawa. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan hubungan Su Changming? Tapi aku bisa menjamin bahwa Su Changming bukanlah ancaman. Semua orang hampir ternganga. Apakah aku salah dengar? Tuan Ye bilang Su Changming tidak perlu ditakuti. Bukankah itu agak terlalu arogan? Dia sudah mencapai tahap ini di usia 30-an. Apa ini belum cukup untuk ditakuti? Tuan Ye, Anda tidak bisa bicara omong kosong hanya untuk memberi kami stimulan, kan? Ini akan membunuh kami. Benar sekali, jika kita benar-benar menyinggung Su Changming, siapa yang bisa menahan amarahnya? Semua orang mulai meragukan kata-kata Ye Tianhua. Di Provinsi Guangdong Selatan, mungkin tidak banyak orang yang berani meremehkan Su Changming. Ye Tianhua menatap mereka dengan tenang. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apa alasan keluarga Ye kita bisa bangkit selama bertahun-tahun dan menjadi ancaman bagi keluarga Zhao? Semua orang bingung. Mereka tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, tetapi mereka tetap mencoba menjawab. Karena kepala keluarga Ye bijaksana, kuat, berani, dan banyak akal. Ye Tianhua menggelengkan kepalanya. Karena generasi muda keluarga Ye memiliki banyak elit dan penerus. Ye Tianhua masih menggelengkan kepalanya. Karena keluarga Ye melakukan pekerjaan dengan baik. Ye Tianhua tak mau repot-repot membuat mereka terus menebak. Ia menyela tebakan mereka, bukan keduanya. Itu karena ada seseorang di keluarga Ye. Di sisi lain, Song Zhe yang keluar dari mobil sambil membawa kue ulang tahun. Ia melambaikan tangan kepada Xiao Chen, sang pengemudi. "Aku tidak butuh mobil hari ini. Sebaiknya kau pulang dan istirahat lebih awal." Lalu, dia menyenandungkan sebuah lagu dan pulang ke rumah. Lagu lama kembali. Seorang gadis kecil berlari keluar dari kamar tidur dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Song Zeyang menggendong putrinya dan menoleh ke arah istrinya. "Saya baru saja selesai rapat dan membatalkan beberapa janji temu, jadi saya bergegas pulang. Hari ini ulang tahun putri saya, jadi saya harus bergegas pulang apapun yang terjadi." Senyum bahagia tersungging di wajah Niping. Dulu, ketika ia bersikeras menikahi suaminya yang tak berguna, ia ditentang keras oleh keluarganya.
Bahkan saat itu ayahnya sempat menegaskan, orang tersebut mempunyai niat jahat dan tidak layak diberi kepercayaan. Namun, ia akhirnya bersikeras menikahinya. Hubungannya dengan keluarganya begitu buruk sehingga ia tidak pulang ke rumah selama beberapa tahun. Kini, tampaknya desakannya saat itu benar adanya. Dia memang suami dan ayah yang baik. Sekarang setelah dia memiliki suami istri yang penuh kasih sayang dan keluarga yang harmonis, banyak orang yang iri. Cepat cuci tanganmu. Makan malam akan segera siap. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.